Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Summa salatu wassalamu ala thaha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat merupakan salah satu dari kesekian cara untuk kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, perbedaan merupakan sunnatullah, merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dari kita setiap makhluknya ini. Dijelaskan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang menjadi khitab dalam ayat ini adalah manusia secara umum. Dalam Al-Quran, yang menjadi khitab atau yang menjadi objek dalam pembicaraan terkadang spesifik orang yang beriman, maka redaksi ayatnya terkadang memakai ya ayyuhalladzina amanu. Terkadang juga yang menjadi objek dari pembicaraan itu atau spesifiknya adalah orang-orang yang ingkar, maka redaksi ayatnya ya ayyuhalladzina kafaru. Kalau dalam ayat ini yang menjadi objek pembicaraan atau yang menjadi khitab adalah manusia secara umum, apakah ia yang tergolong beriman atau yang tergolong dalam kufur. Apa informasi yang akan disampaikan Al-Quran dalam ayat ini? Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari laki-laki. Asal awalnya dari Nabiullah Adam alaihissalam, wa unsa, dan perempuan yang awal asalnya dari Hawa, istri Nabiullah Adam alaihissalam. Dua asal manusia ini, laki-laki dan perempuan, adalah makhluk Allah yang jelas berbeda. Bahkan agama kita mengajarkan kalau laki-laki tunjukkanlah kelelakiannya, kalau memang perempuan atau wanita tunjukkanlah kewanitaannya. Terlaknat bagi seorang laki yang ingin meniru perempuan, atau sebaliknya perempuan yang ingin menyamakan diri sebagai laki-laki. Ini jelas berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ini awal perbedaan yang terjadi di kita umat manusia. Kemudian waja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Di dunia ini mungkin ratusan bangsa yang ada,
jelas mempunyai kultur yang berbeda, mempunyai budaya, bahasa, tata krama, atau bahkan agama yang berbeda. Kemudian dari bangsa di dunia yang berbeda-beda ini juga pula masih dibedakan dengan waqabaila, bersuku-suku. Kita ambil contoh negara kita Indonesia. Ratusan suku yang ada di Indonesia, dari ujung timur sampai ujung barat, dari Sabang sampai Merauke, yang kesemuanya jelas sangat berbeda. Budayanya berbeda, bahasanya berbeda, dan mungkin agama mayoritas dari masing-masing suku juga berbeda. Tetapi kenapa Allah menciptakan berbagai macam keberbedaan ini? Lita'aruf, untuk saling mengenal, untuk saling mengenali, untuk saling melengkapi, untuk saling tolong menolong. Bahwa Allah menciptakan kita yang berbeda-beda ini pasti dilengkapi dengan kekurangan dan kelebihan. Satu suku mungkin dia punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Begitupun suku yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain juga sama. Maka antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, Allah menciptakan lita'aruf, untuk saling mengenali, untuk saling melengkapi, dan untuk saling tolong menolong. Dan tidak ada yang lebih mulia antara satu suku dengan yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Yang menentukan kemuliaan di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, di antara kita semua sebagai hamba-hamba Allah, dari suku apapun kita, dari bangsa apapun kita, yang menentukan kemuliaan kita adalah atqakum, ketakwaan kita kepada Allah. Satu suku, satu bangsa tidak bisa mengklaim dirinya yang termulia, tidak bisa. Biarpun ia dari suku yang konon katanya terbaik, walaupun ia dari, mohon maaf, keturunan orang-orang hebat, bahkan keturunan Nabi sekalipun, kalau memang ia perilakunya, karakternya kayak Kan'an, putra Nabi Nuh, tidak ada kemuliaan di sisi Allah. Walaupun sebaliknya, ia berasal dari bangsa yang mungkin, atau dari suku yang mungkin konon katanya suku yang kurang beradab, tapi kalau memang dia ketakwaannya yang istimewa di hadapan Allah, keturunan atau lahir dari orang-orang yang mohon maaf perilakunya tidak baik, tapi kalau memang dia punya akhlak baik, punya ketakwaan yang baik, kemuliaan akan diraih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, bangsa kita tidak lama lagi akan mengadakan pesta besar, memilih siapa yang akan menahkodai memimpin 5 tahun ke depan bangsa dan negara kita. Dan kita akan memilih wakil-wakil kita yang akan menyuarakan aspirasi kita di parlemen. Ini jelas kita disuguhkan dengan pilihan yang berbeda, calon pemimpin yang berbeda, calon wakil yang berbeda. Tapi kita yakin dari perbedaan itu ada titik temu, ada kesamaan yang ingin diraih. Saya yakin bahwa setiap calon, entah itu calon presiden, calon legislatif, pasti punya cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ingin membangun Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, kerto tentrem karto raharjo. Hanya mungkin punya cara yang berbeda. Nah, kita sebagai pemilih hendaknya kita dewasa, hendaknya kita cerdas. Jangan hanya karena pilihan yang berbeda kemudian kita saling bermusuhan. Hanya karena kita punya jagoan yang berbeda kemudian kita saling bertengkar. Ini bukan ajaran dalam agama kita. Berbeda monggo, silahkan, memang itu sunnatullah. Tetapi untuk saling bermusuhan, ini yang tidak diinginkan dalam
agama kita. Maka dari itu masing-masing kita yang punya perbedaan macam-macam inilah hendaknya dituntut untuk saling menghormati, untuk saling menghargai. Dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ayat khitabnya manusia secara umum, kalau ayat ini khitabnya spesifik orang-orang yang beriman. Apa yang akan diinformasikan oleh Quran? La yaskhar. Jangan menghina kaumun, satu kaum dengan kaum yang lain, karena bisa jadi asa ayyakunu khairam minhum, yang kita rendahkan, yang kita hina ternyata lebih berkualitas daripada kita yang menghina. Ini saat ini kalau di dunia nyata insya Allah tidak begitu panas, tapi di media sosial ya Allah seakan-akan budaya atau etika ketimuran kita orang Indonesia tercabut, seakan-akan akhlak kita sebagai seorang muslim tercabut. Begitu mudahnya kita menghina orang, begitu mudahnya kita merendahkan orang hanya karena pilihan yang berbeda. Bahkan ada yang dengan tega menvonis orang itu su'ul khotimah, menvonis orang itu munafik hanya karena pilihan yang berbeda. Padahal dalam ayat ini mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jangan merendahkan, jangan menghina satu kaum dengan kaum yang lain, satu kelompok pilihan dengan kelompok pilihan yang lain, karena bisa jadi yang dihinakan itu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada satu makalah wallahu alam yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan begini, mungkin ijtihadku benar, ijtihad orang lain bisa jadi salah, tapi sebaliknya ijtihad orang lain yang benar, ijtihadku yang salah. Ini artinya kita dituntut untuk toleransi, untuk kita memahami pilihan orang lain. Kalau dalam bingkai, dalam amaliyah kita diajarkan lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau dalam bingkai beragama kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam bingkai keindonesiaan walaupun kita berbeda, kita diajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, menyikapi pilihan yang berbeda-beda, maka kita dituntut untuk dewasa, memahami pilihan orang lain, menghargai pilihan orang lain, agar kebersamaan kita dalam perbedaan, dalam bingkai Indonesia, dalam bingkai keislaman ini tetap terjaga, sehingga wajah Indonesia terlihat begitu tersenyum, wajah Indonesia begitu menyenangkan, walaupun berbeda tapi tujuan yang sama. Wajah Islam juga sama, walaupun mungkin mazhab berbeda, manhaj pilihan yang berbeda-beda, tetapi tetap punya kebersamaan yang dijunjung, kebersamaan yang kita tonjolkan, bukan permusuhan yang kita perbesar. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus didewasakan oleh Allah, sehingga dewasa dalam menyikapi perbedaan yang ada. Terima kasih dan mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.